Oke, jadi dari sini kita coba lakukan yang namanya georeferencing. Jadi peta ini belum punya koordinat, sekarang kita kasih koordinat. Jadi dari sini kita klik kanan di bidang kosong di ArcGIS-nya. Kemudian kita pilih yang menu georeferencing. Saya kasih georeferencing. Kemudian saya masukkan titik-titik koordinat di 4 sudutnya ini. Nah, syaratnya sebelum kita lakukan itu di georeferencingnya tolong dimatikan dulu auto adjust-nya. Jadi tidak nanti tarik-tarik seperti itu. Jadi dari sini kita bisa langsung masukkan koordinat, kita bisa zoom. Nah, di sini ada koordinatnya. Nah, ini kita masukkan bisa koordinat geografisnya atau koordinat terproyeksinya ya. Kita coba masukkan yang terproyeksi saja dulu. Jadi untuk mengakses titiknya nanti dari georeferencing ini bisa kita pilih yang gambar ini, icon ini, yaitu add control points. Dan kita taruh di titiknya, titiknya tepat di persimpangan garisnya ini. Kemudian kita taruh saja kursornya di mana-mana, kemudian diklik kanan. Kemudian kita bisa memasukkan input X dan Y-nya. Nah, sekarang kita masukkan X-nya. X-nya adalah tulisan yang vertikal, itu yang X. Jadi di sini 416,541. Y-nya adalah tulisan yang horizontal. Nah, ini ada dua tulisannya. Karena dia bisa menggunakan sistem koordinat UTM yang utara atau yang selatan. Kalau kita pilih yang utara berarti kita pilih yang angkanya 0 di sini yang kecil. Kalau yang selatan kita pilih yang 10 juta. Jadi kita pakai yang selatan, kita masukkan yang angka yang lebih besar yaitu 10 juta sebagai koordinat dari titik ini. Oke, selanjutnya kita masukkan di titik yang kedua. Jadi untuk melakukan georeferencing itu perlu minimal 2 titik. Lagi kita masukkan titik yang kedua, add control points. Kemudian kita masukkan X dan Y-nya sesuai dengan yang ada di layar, yaitu 416, 362 dan 10 juta juga. Kita kembalikan zoom-nya, kita masuk ke titik yang ketiga. Kita masukkan titiknya lagi. Kita masukkan koordinat titiknya. X-nya di sini adalah 444362. Y-nya adalah 9972,366. Kita kembali lagi, masuk ke titik yang keempat. Kita masukkan titiknya. Pastikan dia tepat di persimpangan garis. Kemudian masukkan X dan Y-nya 416542 9972 365. Ya, kita sekarang udah punya 4 titik, kita kembalikan dulu tampilannya. Nah, 4 titik itu kalau kita buka tabelnya akan tampil di sini. Jadi tabelnya akan muncul berapa di posisi di peta lokal, koordinat lokalnya, dan berapa di koordinat aslinya tersimpan di sini. Nah, supaya aman dan bisa diulang prosesnya kalau ada kesalahan, kita save dulu ini supaya kapan-kapan kita perlu kita bisa tinggal panggil untuk melakukan georeferencing peta yang sama. Kita tulis saja sebagai GCP 4 titik. Nama petanya itu RTI 50K 1815 19. Ya, setelah selesai, sekarang kita perlu periksa dulu ini koordinatnya menggunakan sistem koordinat dan datum apa. Kita ke bawah saja.
Nah, ini tertulis dia menggunakan grid geografi dan universal transverse Mercator, tapi kalau diingat di sini bahwa dia menggunakan datum Indonesia 1974. Jadi saat memasukkan sistem koordinat nanti, pastikan ini yang kita masukkan sebagai sistem koordinat terproyeksinya. Oke, kalau sudah, kita bisa pergi ke menu georeferencing, kemudian kita bisa update display. Oke, ini ada kesalahan dalam pemasukan X-nya ini sebenarnya. Ini dia besar ini. Apa kesalahannya? Jadi ini contoh kalau kita memasukkan X-nya tidak tepat. Ini ada contoh data X yang tidak pas pemasukannya. Jadi kita bisa reset. Kalau ada salah begini tidak perlu khawatir. Kita reset saja. Jadi reset transformation. Kita kembalikan seperti semula dulu. Kemudian kita koreksi yang salah di sini. Jadi titik yang kedua ini kelihatannya titiknya tidak benar masuknya angkanya. Jadi kita lihat di sini. Nah, ini angkanya harusnya kan 416.362 ya. Tapi di sini yang masuk adalah sudah benar. 416.362. Kita lihat yang di sini. Oke. Ini kesalahannya jelas berarti. Ini berarti petanya yang salah. Karena kita memasukkan sesuai dengan yang tertulis, tapi ternyata yang tertulis ini salah. Kita lihat yang sebelah kanan ini, kanan bawah. Nah, ini koordinatnya kan 444.362 kan. Sementara kita masukkan di titik yang kedua tadi itu 416.362. Jadi ini ada kesalahan di sini, harusnya ini 444 juga karena ini pasti koordinat X-nya sama dengan yang di atas. Ya tidak selalu persis sama, tapi pasti kurang lebih angkanya. Kalaupun ada pergeseran biasanya pasti sedikit saja. Oke, jadi kita masukkan angka sesuai dengan yang ini karena cetakan di petanya kelihatannya salah. Kemudian kita save lagi, kita ulang untuk saja. Kemudian kita referensikan ulang. Nah, setelah diupdate dia akan masuk dengan koordinat yang sudah benar dan posisi yang sama. Nah, oke, jadi kita lanjutkan. Tadi yang ingin saya sampaikan adalah ini, jadi RMS errornya. Jadi di sini kelihatan ada total RMS errornya adalah 7,1. Yang ini adalah dalam satuan meter. Nah, kalau dalam peta RBI ini satuan kesalahannya harusnya sesuai dengan skala adalah 25.000 kan, 50.000. Nah, jadi kalau skala 50.000 kita konversikan ke dalam dibagi skalanya, kemudian kita jadikan milimeter gitu. Jadi 50.000 kalau kita jadikan meter itu kan 50 meter ya. Jadi 1 mili di petanya itu mewakili 50 meter di lapangan gitu. Ya, 1 mili mewakili 50 meter di lapangan. Nah, sementara kita punya kesalahan di sini adalah 7,1 meter. Jadi idealnya sih sebenarnya idealnya sekali itu kesalahannya harusnya di bawah 5 meter. Jadi dia mewakili 0,1 mili, jadi tidak ada kesalahannya. Kesalahannya lebih sedikit dari 0,1 mm dari versi cetaknya. Tapi mungkin di bawah 10 meter masih kita bisa tolerir. Jadi kalau misalnya masih di bawah 10 meter itu bisa kita anggap sudah cukup. Nah, kalau seperti tadi contoh yang saya sampaikan di awal, karena ada kesalahan angka koordinat, maka ini jadi bergeser, petanya jadi miring, kemudian total RMS errornya tadi sangat besar, sekitar 7.000 sekian. Nah, itu yang perlu kita lihat lagi, kita koreksi lagi di sini.
karena ternyata di petanya juga cetakannya salah. Bisa jadi seperti itu, jadi kita harus hati-hati. Jadi untuk diingat saja, kalau untuk koordinat X antara yang atas dan yang bawah itu pasti mirip. Saya tidak bisa bilang sama karena di banyak lembar peta itu karena ada perbedaan posisi, terutama dalam posisi kalau dia posisinya semakin jauh dari khatulistiwa maka akan semakin besar perbedaannya, tapi angkanya pasti mirip gitu, tidak akan jauh beda kecuali kita bicara daerah yang jauh dari khatulistiwa. Karena kita dekat dengan khatulistiwa, maka angka X di sebelah kiri ini antara atas dan bawah harusnya mirip, begitu juga dengan yang kanan. Begitu juga angka Y untuk yang di atas sama-sama di atas dan yang di bawah sama-sama di bawah itu harusnya mirip. Saya tidak pernah bilang sama tapi mirip ya. Nah itu koreksinya di situ, karena bisa juga memang di petanya tercetaknya salah. Nah ini setelah selesai kita sudah punya error yang bisa kita terima. Langkah terakhirnya adalah kita bisa melakukan rectify. Jadi kita buat satu gambar baru yang sudah mengakomodir angka koordinat yang kita masukkan tadi. Jadi kita bisa masuk ke menu georeferencing lagi, kemudian melakukan rectify. Cell size-nya biarkan saja seperti semula. Lokasinya kita tentukan di mana tempat kita bekerja karena biasanya berubah-ubah. Di sini kemudian saya masukkan di praktikum satu basic teknik dengan kita kasih nama sebaiknya sama dengan aslinya 815 minus 564 itu. Jadi kita bisa kasih nama georef ya. Depannya bisa kita kasih nama 5 RBI dan RBK, lembar petanya, kemudian georef. Ini untuk workspace. Jadi workspace ini cukup sampai foldernya saja. Nanti namanya kita ubahnya di sini. Jangan lupa dikasih tip. Oke, kalau sudah kita ekspor, kita buat peta lembar petanya itu punya koordinat sekarang. Nanti akan tampil juga di sini. Nah, langkah selanjutnya setelah dia punya koordinat, kita akan kasih dia informasi sistem koordinat supaya nanti bisa dipakai digunakan bersama-sama dengan peta lain. Oke, kita tunggu sampai dia selesai menge-save rasternya, cukup besar. Biasanya sampai bisa 80 MB untuk satu peta RBI 50.000. Ya, sekarang dia udah selesai. Kita bisa tutup link untuk georeference-nya ini juga bisa kita tutup. Kemudian kita bisa buka yang baru yang sudah selesai kita proses tadi. Ini yang georef.tif. Nah, ini masih sama, masih belum punya sistem informasi sistem koordinat dan proyeksi. Karena kita baru memasukkan angka koordinat tapi belum memasukkan informasi sistem koordinatnya. Sekali lagi kita cek di sini untuk memastikan apa sebenarnya sistem koordinat yang dipakai dan datumnya. Di sini dia menggunakan datum Indonesia 1974, sistem koordinatnya geografis dan UTM. Kemudian untuk melihat zona dan segala macamnya kita bisa scroll ke bawah. Di sini, nah ini. Di sini ada di petunjuk di bagian petunjuk pembacaan koordinat UTM-nya. Di sini pasti ada zona UTM-nya. Nah, zona UTM-nya mana? Kemudian kita lihat tadi angka koordinatnya berkisar 10 juta. Dan begitu kalau angkanya besar, pasti dia menggunakan sistem koordinat UTM yang selatan. Jadi langkah selanjutnya kita lihat di bagian katalog ini. Ada sistem toolboxes, data management tools. Kemudian pergi ke projections and transformations. Kemudian kita pilih yang define projection, ada banyak menu lain.
kita pilih yang define karena kita baru mau mendefinisikan sistem informasi sistem koordinat dan proyeksi dari data ini. Nah, sekarang kita pilih saja yang satu-satunya ada cuma dia sendirian. Kita lihat di sini nanti dia akan muncul informasi sistem koordinatnya masih unknown, artinya masih tidak diketahui meskipun kita sudah masukkan angka koordinatnya. Nah, ini masih unknown. Jadi ini kita ganti, kita masukkan sesuai dengan yang kita lihat di informasi tadi. Nah, ini belum ada Indonesia 74. Jadi kita masuk ke projected coordinate systems, scroll ke bawah sampai ketemu UTM, kemudian Indonesia. Di bawah Indonesia nanti ada Indonesia 1974 zona 50S. Ini yang kita pakai untuk peta ini. Jadi kita okekan, sudah. Nah, sekarang berubah di sininya, diperhatikan lagi, dipastikan sudah benar, baru kita okekan. Nah, ini kita hanya memberikan informasi kepada ArcGIS bahwa atau kepada software lain bahwa lembar peta yang TIFF tadi itu sistem koordinatnya adalah seperti tadi. BGS Indonesia 74 datumnya, kemudian sistem koordinatnya UTM pada zona 50S. Nah, sekarang saat kita mau menggabungkan dengan data lain, kemungkinan besar datumnya sudah tidak menggunakan Indonesia 74 lagi. Jadi untuk lebih amannya, kita sebaiknya transformasikan datumnya. Datum itu yaitu kerangka pemetaan yang paling dasarnya. Jadi kita transformasikan saja ini dengan menggunakan tool yang sama, tapi di sini kita menggunakan raster. Jadi dari data management tools, projections, raster, nanti ada menu project raster. Kita pilih yang itu, klik, kemudian kita masukkan yang ada sekarang. Akan muncul sistem koordinat sekarangnya adalah Indonesia 74 zona 50 UTM zona 50S. Nah, kita mau ganti dan buat dia menjadi menggunakan datum BGS 84 supaya sama dengan kebanyakan data spasial yang lain. Praktikum di sini saya masukkan lagi. Nah, ini saya kasih nama sesuai dengan sistem koordinatnya ya, BGS 84 UTM 50S. Dan ini jangan lupa koordinat sistemnya harus kita definisikan juga. Ini kebetulan saya sudah ada, tapi kalau misalnya belum, oh iya tadi juga bisa dilakukan, saya bisa lupa. Kalau misalnya belum ada, kita pergi ke projected, kemudian UTM. Kali ini bukan Indonesia, tapi kita pilih yang BGS 84. Kemudian ada pilihan utara dan selatan, kita pilih yang selatan. Baru kita masuk ke zona 50S. Sehingga muncul di sini. Jangan lupa dicek lagi, ini sudah muncul. Nah, baru dia mau menanyakan geographic transformation jika kita mau memilihnya. Tapi tidak dipilih juga tidak apa-apa sebenarnya. Ini ada 3, tapi kita kosongkan saja, tidak apa-apa. Dia akan memilih sesuai dengan yang dia pilih. Oke, kita eksekusi. Harus kita pilih ternyata ya. Kita pilih saja yang salah satu ini, tapi bukan yang DGN ya, kita pilih yang WPS saja. Kemudian kita agak lama karena filternya cukup besar. In America, I'll answer this. So, I'll just ask mommy. Sorry, ada anak bule datang. So we use different words.
Ternyata datanya cukup besar. Kalau saya lihat di Windows Explorer yang sudah diekstrak tadi 45 MB untuk JPEG-nya. Kemudian saat kita sudah menggeoreferensikan di awal tadi yang menggunakan Indonesia 74, dia menjadi 374 MB. Kemudian saat kita mentransformasikan ke UTM WG84, ya ukurannya sekarang di 146 MB, itu cukup besar. Jadi saat mengirim laporan jangan dikirim TIFF yang besar, cukup dikirim laporan singkatnya saja. Oke, sekarang ini sudah jadi. Kita sudah punya peta rupa bumi Indonesia yang sudah kita scan-nya sudah kita kasih koordinat, kita masukkan koordinatnya, sudah kita masukkan sistem koordinat aslinya, bahkan sudah kita pindahkan ke sistem koordinat yang umum. Jadi saat kita mau bekerja, kita bisa buang yang awal ini. Kemudian sekarang kita harus atur dulu sistem koordinat di ArcGIS-nya supaya mengikuti sistem koordinat ini, karena sekarang pasti belum. Jadi saat kita lihat di sini, double klik di layer sini, kemudian kita lihat di koordinat sistemnya, maka dia masih menunjukkan no koordinat system. Nah, sekarang kita coba klik di layer. Sekarang udah ada satu layer yang menggunakan sistem koordinat WG84 UTM zona 15. Ini kita pilih saja, dia akan mengikuti ini sekarang. Dan satu lagi, karena ini unitnya tadi masih unknown unit, sekarang kita pindah ke general. Kita pindahkan unitnya ke meter kalau belum. Nah, sekarang saat kita lihat di koordinatnya, dia sudah menunjukkan koordinat yang benar di angka koordinat di kanan bawah ini, dan peta ini juga sudah menggunakan sistem koordinat yang benar. Jadi kita sudah bisa melakukan digitasi, bisa melihat fitur-fitur apa yang ada di peta rupa bumi ini dan memanfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita. Oke, mungkin sampai sini dulu.